upah DKI. Ketentuan yang disampaikan atau ketentuan yang ada itu tidak sejalan dengan apa yang diputuskan oleh Pak Gubernur. Dan mesti diketahui juga, Mas, kita pada tanggal 15 November sudah melakukan sidang Dewan Pengupahan DKI Jakarta untuk penetapan upah minimum DKI Jakarta tahun 2022. Dan kami malah bersepakat Gara-gara naikkan UMP, Anies bikin masalah baru dengan alokasi BTT. Ditulis oleh Syardi. Anies menaikkan UMP versi dirinya sendiri dengan mengeluarkan keputusan Gubernur nomor 1517 tahun 2021 tentang UMP 2022 menyatakan upah tahun 2022 naik menjadi Rp4.641.854. Mungkin Anies mau dianggap sebagai pahlawan bagi buruh sehingga tidak segan menabrak aturan yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat. Maklum, Anies sangat paham dengan kekuatan massa yang besar. Buruh memiliki basis massa yang besar. Kalau dihitung-hitung, lumayanlah untuk pencitraan politik nanti. UMP yang ditetapkan Anies tersebut berlaku mulai 1 Januari 2022. Pengusaha wajib menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah di perusahaan dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas sebagai pedoman upah bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja 1 tahun atau lebih. Dalam keputusan gubernur tersebut, pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari UMP. Perusahaan yang melanggar ketentuan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sampai detik ini saya tidak paham dengan sanksi yang dimaksud di atas. Ada saja melanggar aturan, tapi malah berani memberi sanksi kepada perusahaan yang berani melanggar aturannya, yang sebenarnya juga melanggar aturan dari pusat. Bingung kan? Harusnya Anies juga diancam kena sanksi karena berani menetapkan UMP seenaknya dan melawan aturan dari pusat. Ini demi fairness, adil. Kalau pengusaha disanksi karena melanggar aturan, Anies juga harus gentleman terima sanksi karena juga melanggar aturan. Ini satu masalah yang diwariskan Anies. Masalah lainnya adalah Pemprov DKI Jakarta mengajukan permohonan kepada DPRD DKI Jakarta untuk mengalokasikan anggaran belanja tidak terduga atau BTT untuk pemenuhan penyesuaian UMP 2022. Ini mohon persetujuan Pak Ketua, Pak Sekda. Untuk pemenuhan penyesuaian besaran UMP tahun 2022 akan dilakukan melalui perubahan Perkada atau Peraturan Kepala Daerah mendahului perubahan APBD tahun 2022 yang dananya akan diambil dari alokasi anggaran BTT dengan kriteria mendesak pada bulan Januari yang hasilnya akan disampaikan kepada DPRD Provinsi DKI Jakarta, kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah atau BPKD DKI Jakarta, Edi Sumantri. Juga belum ada penjelasan dana itu akan digunakan untuk penyesuaian UMP siapa. Sekilas pembaca pasti akan berpikir kalau dana BTT akan digunakan untuk mensubsidi pengusaha untuk mengupah para buruh. Tapi rasanya bukan itu. Tidak mungkin Pemprov DKI bikin blunder segila ini. Bisa dihujat 7 turunan kalau beneran. Ada yang bilang untuk pegawai PPSU dan sebagainya. Di media lain disebutkan bahwa Pemprov DKI Jakarta membutuhkan anggaran lebih untuk membayar upah penyedia jasa lainnya, orang perorangan atau PJLP. Di media lain disebutkan bahwa Pemprov DKI Jakarta membutuhkan anggaran lebih untuk membayar upah penyedia jasa lainnya orang perorangan atau PJLP. Tapi intinya adalah, ini mungkin terjadi akibat Anies merevisi UMP menurut versi dia sendiri, sehingga muncul masalah demikian. Logikanya, kalau Anies tidak naikkan UMP setinggi itu, bisa jadi tidak akan ada permohonan alokasi BTT untuk penyesuaian UMP kan? Dan jika itu benar, maka Anies kembali terbukti membuat masalah baru yang merembes kemana-mana. Dia diuntungkan dengan menaikkan UMP karena dipuji habis-habisan oleh kelompok buruh, tapi efek domino yang ditimbulkan membuat banyak pihak kerepotan. Ada alokasi dana yang seharusnya bisa dicegah. Itulah contoh kalau bikin kebijakan tanpa dipikir panjang. Kalau ada masalah, malah terkesan tidak bisa atasi sendiri dan menyeret orang lain untuk ikut pusing bersama. Naikkan upah, lalu pusing dari mana uang untuk mengupah. Benar-benar bingung kenapa ada pemimpin yang tidak mikir panjang sebelum memutuskan sebuah kebijakan. Tidak ada alasan yang lebih logis selain pencitraan politik dan menarik simpati kelompok tertentu. Tidak peduli mau tabrak sana sini, yang penting tujuan utama bisa tercapai. Masa bodoh kalau menyeret pihak lain. Urusan pencitraan jauh lebih penting. Dan satu hal yang perlu pembaca ketahui, bahwa ulah yang dibuat oleh Anies harus ditanggung oleh APBD atau dana dari tempat lain. Masih ingat dengan Stadion JS yang juga dibangun dari dana PEN atau pemulihan ekonomi nasional?
Tinggal tunggu keputusan dari DPRD DKI apakah menolak atau ikut konyol bersama Anies. Idealnya DPRD DKI suruh Anies talangi penyesuaian UMP 2022 pakai dana operasional gubernur dan wakil gubernur. Tanya ke dia, kemana aja uang operasional itu? Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan channel Siward TV. Sebetulnya kasus korupsinya Ahok. Kalau korupsinya Ahok ini sudah di sini paling gampang. Kenapa paling gampang? Karena dari teman-teman di KPK itu tinggal mengeluarkan dari freezer, kemudian ditaruh di microwave, 5-10 menit sudah bisa disantap. Jadi sudah siap saji kasusnya. Cuma karena di freezer kan di Ahok mendadak dilaporkan ke KPK. Apakah ada yang keberatan dengan sepak terjangnya? Ditulis oleh Widodo SP. Ada-ada saja. Itulah kesan pertama yang muncul saat saya membaca pemberitaan Kompas.com soal dilaporkannya Basuki Cahayapurnama atau Ahok ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK oleh kelompok yang mengatasnamakan diri mereka sebagai Poros Nasional Pemberantasan Korupsi atau PNPK atas dugaan beberapa kasus korupsi pada masa lalu. PNPK menyebutkan adanya dugaan kasus korupsi semasa Ahok selama menjabat sebagai wakil gubernur hingga gubernur DKI Jakarta yang disebut tidak jelas kelanjutannya pada masa pimpinan KPK sebelumnya. Dalam uraian yang disampaikan ke KPK, PNPK juga menyebutkan setidaknya ada 7 kasus yang diduga melibatkan Basuki Cahayapurnama, antara lain 1. Kasus Rumah Sakit Sumber Waras, 2. Kasus lahan di Taman BMW, 3. Kasus lahan Cengkareng Barat, 4. Kasus dana CSR, 5. Kasus reklamasi Teluk Jakarta, 6. Kasus dana non-budgeter, dan 7 kasus penggusuran. Munculnya tindakan pelaporan atas Ahok yang bisa dibilang gak ada angin dan gak ada hujan ini pantas menimbulkan dugaan adanya kelompok tertentu yang merasa terusik oleh sepak terjang Ahok selaku komisaris utama atau Komut Pertamina. Memang sejak Ahok menjabat bisa dibilang ada aura kengerian yang dibawa oleh ex-gubernur DKI Jakarta itu, terutama bagi mereka yang diduga melakukan pelanggaran terkait keuangan, ketidakwajaran penggunaan uang negara dengan alasan pekerjaan, hingga mereka yang tidak becus dalam bekerja. Dugaan lainnya munculnya laporan ini di tengah penantian masyarakat atas pengusutan seputar Formula E yang menurut pemberitaan yang pernah saya baca sejak pertengahan November 2021 akan diumumkan tersangkanya. Tentu mengarah pada upaya untuk mengaburkan perhatian publik, sehingga tidak lagi menuntut dan mendesak agar KPK agar segera menangani persoalan Formula E yang sampai sekarang tidak kunjung menemui titik terang. Belum lagi bicara soal sumber resapan, berbagai proyek anfaedah selama Anies menjabat, hingga berbagai penggunaan dana yang terkesan kurang transparan. Jauh lebih layak untuk mendapat perhatian serius dari KPK, alih-alih membuka perangkas selama berisi dugaan pelanggaran korupsi yang dilakukan oleh Ahok pada masa lalu.